Setelah dipanggil ke kuil Wentian, Qin Yichen tercengang ketika mendengar ini. Era primordial sungguh menakjubkan. Sama seperti Qin Yichen berbisik, di era primordial, yang kuat seperti awan, itu adalah era yang penuh dengan legenda tetapi penuh dengan pembunuhan dan pertempuran. Selain itu, dapat digambarkan sebagai sebuah era, dan dapat dilihat bahwa kekaguman era kuno di hati 10.000 ras sebanding dengan era naga yang sebenarnya. Perang Lik hanya bisa dikatakan sebagai pertempuran yang sangat representatif selama era primordial. Dapat dikatakan bahwa setelah Perang Lik, alam semesta kuno dan alam semesta kaisar berkuasa. Naga sejati duduk di langit kaisar, dan dikelilingi oleh sekelompok pembangkit tenaga Lik. Pengadilan iblis kuno juga dapat berdiri di alam semesta kuno. Jika dapat ditelusuri kembali ke sebelum Perang Lik, Qin Yichen masih terkejut, tetapi leluhur kedua kaisar Ke bercampur. Ke Tiangxuan sepertinya baru saja melewati transmisi suara dengan Ke Yuheng, dan menatap ke arah Qin Yichen. Tianxing, tidakkah kamu ingin mengambil risiko lagi? Qin Yichen tersenyum ringan. Jika ada kesempatan untuk harta karun, itu secara alami sepadan dengan risikonya. Di era primordial, peluang secara alami ada di mana-mana. Namun, begitu Ke Yuheng selesai mengatakan ini, dia tiba-tiba menyesal karena dia sudah melihat kilau mata Qin Yichen. Tianxing, era primordial berbahaya. Nenek moyang kedua kaisar Ke sepertinya tidak bercanda. Intinya adalah mereka masih belum yakin, era dan tempat mana dari pergolakan waktu yang menuju ke era primordial. Bagaimanapun, sudah hampir 200 juta tahun sejak akhir era primordial. Dan era primordial sendiri sangat panjang. Terlebih lagi, ini adalah aliran waktu dan ruang yang bergejolak. Meskipun hanya sudut pertunjukan, dan tidak ada bahaya yang terlihat, bukan berarti apa yang terjadi lebih dalam. Ke Tiangxuan menamparkan meja. Selanjutnya, Tianxing, Anda tahu lebih banyak tentang ruang dan waktu daripada saya. Itu adalah turbulensi. Bagaimanapun, era primordial sudah lewat. Nyaman. Tetapi alam semesta runtuh. Ruang dan waktu yang bergejolak. Mungkin alam semesta asli seharusnya aman. Tetapi alam semesta runtuh. Seperti klan Kaisar Ke kita berada di sebelah klan Wujin. Tetapi karena alam semesta terbelah, sesuatu telah berubah. Qin Yichen mengangguk, dan dia tahu lebih baik daripada leluhur kedua Kaisar Ke ketika berbicara tentang cara ruang dan waktu. Terlebih lagi, perbatasan klan Wujin dan Dike tidak terbatas. Ini hanya sebuah contoh. Situasi sebenarnya adalah mungkin langkah pertama masih aman, tetapi langkah selanjutnya adalah variabel yang tidak bisa dijelaskan. Tianxing, kamu pernah ke Lick Road Market, kamu harus tahu. Qin Yichen mengungkapkan pemahamannya, dan bahkan jika bukan karena pertarungan Zhu Jiuyin dengan leluhur Lei Ze, dia tidak akan bisa melihat Hao Changyun dan leluhur lainnya. Namun leluhur kedua Kaisar Ke tidak berani meremehkannya. Toh, Lick Road Market sudah berkali-kali dibuka, dan banyak harta karun di dalamnya sudah dieksplorasi oleh berbagai ras. Tentu saja bahayanya juga sudah dilewati oleh mereka. Namun turbulensi ruang dan waktu yang muncul secara misterius kali ini berbeda. Itu belum pernah dieksplorasi, dan saya masih tidak tahu tahun dan tempat apa itu dalam pergolakan era primordial. Masalah ini harus dibicarakan dengan hati-hati. Namun Qin Yichen mengerutkan kening. Berita ini datang dari Di Tiangwan dan eyeliner dari pengadilan surgawi. Tentu saja, bukan hanya klan Dike yang memiliki eyeliner. Dapat dikatakan bahwa alam surga kaisar dapat menyebar paling lama beberapa hari. Tetapi dikatakan bahwa aliran waktu dan ruang yang bergolak, bahkan istana iblis kuno tidak dapat melihat banyak petunjuk. Ini sangat berbeda dari Lick Road Market. Meskipun Lick Road Market dinamai dari Lick War yang berlangsung selama ratusan juta tahun, alam semesta di dalamnya sudah sama seperti sekarang. Setelah ratusan juta tahun frustrasi, alam semesta menjadi tandus. Namun, aliran waktu dan ruang yang bergolak tampaknya mengarah ke era prasejarah. Era primordial, ini memang era yang penuh dengan legenda. Di era itu, umat manusia bangkit untuk memahami kekuatan langit dan bumi dari darah minum Lumao. Di antara mereka ada 3 kaisar dan 5 kaisar, Luqian, dan Xingtian. Tidak hanya ras manusia, Ciyu Agung dari suku Jiuli, Lei Ze, Zhu Jiuyin, dan bahkan komandan iblis dari istana iblis kuno. Mereka adalah iblis besar dari pesta terkenal saat itu. Serta sosok legendaris yang telah tersebar di antara 10.000 ras, yaitu orang yang kuat dan galak. Bisa dibilang zaman kuno adalah era ketika dunia pertama terbelah. Hanya memikirkannya saja membuat Qin Yichen terpesona. Selain itu, Qin Yichen muncul dengan ide yang berani. Leluhur, katamu, jika turbulensi ruang dan waktu benar-benar dapat kembali ke era semula di masa lalu, dapatkah kita melakukan sesuatu di tahun itu? Dan dengan demikian, memengaruhi generasi mendatang, dan juga dunia sekarang. Misalnya, jika Anda menemukan leluhur kaisar dan membunuh mereka, apakah kaisar saat ini masih ada? Saat ucapan ini keluar, semua orang terkejut.
Nenek moyang kedua Kaisar Ke menarik napas dalam-dalam, kembali ke asal mula ras, dan memenggalnya. Ini adalah rencana kepunahan. Tetapi segera, Ke Tiangxuan mengerutkan kening dan berkata, ini tidak benar. Jika kita telah membunuhnya ratusan juta tahun yang lalu, maka menurut teori ruang dan waktu, Kaisar saat ini seharusnya tidak ada. Selanjutnya, era primordial adalah bentuk lampau, dan masa lampau tidak berubah. Ini yang kamu katakan. Qin Yichen juga mengusap dagunya. Masa lalu tidak dapat diubah. Tetapi aliran waktu dan ruang yang bergolak, bagaimanapun juga, tampaknya terkoyak oleh kekuatan dahsyat langit dan bumi, dan alam semesta sangat luas. Siapa yang dapat menjelaskannya? Mungkinkah ada kemungkinan seperti itu? Leluhur, apakah tidak ada preseden sebelumnya? Leluhur kedua Kaisar Ke saling pandang sebelum mendengarkan Ke Tiangxuan. Itu terjadi jutaan tahun yang lalu, dan ada gangguan ruang dan waktu yang serupa. Pada saat itu, kami tidak terkenal. Ngomong-ngomong, anak kelima, apakah Anda lahir saat itu? Ke Yuheng berpikir sejenak, sepertinya tidak. Untuk gangguan ruang dan waktu itu, nenek moyang kita tidak ikut setelah membahasnya, tetapi kaisar lain pergi. Mereka telah mengumpulkan banyak harta karun yang aneh, bahkan peluang di luar imajinasi, tetapi kerugiannya sangat besar. Tapi untuk mengatakan bahwa itu mempengaruhi generasi mendatang, saya belum pernah mendengarnya. Kemungkinan mempengaruhi generasi masa depan terlalu kecil. Ini bukan lagi keberuntungan, tetapi operasi ajaib tertinggi dari kekuatan dahsyat antara langit dan bumi. Terlebih lagi, bahkan jika Anda benar-benar dapat mengandalkan turbulensi waktu dan ruang untuk memengaruhi masa depan, pertama-tama, Anda harus memiliki kekuatan untuk memengaruhi generasi mendatang. Saya tidak akan berbicara tentang hal-hal kecil yang mempengaruhi generasi mendatang, karena tidak ada pengaruh sama sekali. Jika Anda ingin membuat hal-hal besar, Anda harus kuat. Misalnya, seperti yang dikatakan Qin Yichen, temukan asal mula klan Kaisar dan bunuh. Namun di era primordial, banyak nenek moyang klan Kaisar adalah orang-orang kuat yang terkenal di dunia. Jangan katakan bahwa melihat seseorang ratusan juta tahun yang lalu terlalu dibuat-buat, tetapi jika Anda bertemu dengannya, tidak pasti siapa yang membunuh siapa. Saya harus mengatakan bahwa ide Qin Yichen benar-benar cukup bagus, tetapi Ke Tiangxuan masih tidak berani mengambil risiko. Tapi kemudian, kata-kata Qin Yichen membuat punggung leluhur kedua Kaisar Ke kedinginan untuk sementara waktu. Leluhur tua, jika aku bisa memiliki ide seperti itu pasti akan dipikirkan oleh orang kuat lainnya. Meskipun tidak mungkin untuk kembali ke masa lalu dan mengubah masa depan. Tapi bagaimana jika ada kesempatan?